Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Leliana Simanjunta. Nomor peserta PBG 2015 0272 7842. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021 dengan program studi Bisnis dan Pemasaran Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya mengadakan praktek pembelajaran UKIN di SMK Indonesia Membangun 2 Medan. Halo, selamat siang semua. Siang, Kurang semangat. Selamat siang semua. siang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, buat anak kami ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas kita. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya cek kehadirannya dulu ya. Dari kelompok 1 kemarin ada 5 orang, sudah lengkap seluruhnya nak? Oke, lengkap. Dari kelompok 2? Lengkap. Oke, mantap. Dari kelompok 3? Oke, mantap. Kalau begitu, dengarkan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita juga, di sini saya perlu menekankan agar pembelajaran kita boleh tercapai dengan baik. Kamunya saya harapkan boleh mengambil sikap yang terbaik. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran, apabila ada sesuatu yang perlu dipertanyakan karena sesuatu itu kurang dimengerti, boleh nanti dipertanyakan. Jadi sehingga pembelajaran kita benar-benar terjalin dengan interaksi yang baik. Oke? Nah, kemudian saya juga mengharapkan selama proses pembelajaran ini kalian boleh fokus, kemudian kalian juga harus menjaga ketertibannya, kemudian kalian juga harus tetap prokes, ya. Izinkan saya pada saat ini tidak memakai masker agar suara saya boleh tertangkap oleh kamu walaupun jarak kita agak jauh. Yang pasti pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik apabila kita benar-benar kondusif, ya. Nah, saya yakin ini dari pagi kita sudah mengadakan pembelajaran sampai ke siang ini. Ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita mengadakan relaksasi dulu, ya. Yuk, sebelum kita mulai, kita mengadakan relaksasi dulu. Kalian berdiri di tempatnya masing-masing, nakku. Udah? Gerakannya sama ya kan, kayak yang seperti kemarin, ke atas 2 kali, kemudian ke samping kananmu ya. Samping kanan 2 kali, ke samping kirinya 2 kali. Oke, bisa? Bisa. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum saya memulai pembelajaran kita, nih saya mau mereview dulu ya, pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Tanpa saya unjuk, yuk boleh. 1,
Saya, Mem. Oke, silakan Nak. Dari pelajaran minggu lalu dapat saya simpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengembangan, dan kedisiplinan. Oke, berikan aplaus untuk Oke, saya minta pendapat satu orang lagi yuk tanpa saya unjuk. Ayo Nakku silakan. Saya, Mem. Oke, silakan Nakku. Dari pembelajaran minggu lalu dapat saya ambil fungsi dan peran sumber daya manusia adalah yang pertama sebagai tenaga kerja, yang kedua sebagai tenaga ahli, dan yang ketiga mengembangkan iptek. Oke, berikan aplaus. Oke, baiklah, terima kasih untuk anak-anak saya yang sudah memberikan pendapatnya atas review pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya mau menekankan, walaupun pembelajaran itu sudah berlalu, tetapi kamu harus sering mengulangnya ataupun mempelajarinya lagi di rumah ya, Nak. Oke. Baiklah, di sini saya akan memulai pembelajaran kita. Ya, seperti yang tertera di papan. Oke. Materi kita pada siang hari ini adalah mengenai sumber daya usaha. Nah, di sini saya ingin memberitahu kepada kamu kompetensi dasar daripada materi yang akan saya bawakan pada kesempatan ini, yaitu mengenai menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha tersebut. Dengan tujuan pembelajaran kita adalah, saya berharap melalui pembelajaran ini kamu seluruhnya boleh memahami kegiatan pembinaan dan pengembangan daripada sumber daya manusia tersebut. Kemudian kamunya juga boleh memahami strategi pengembangan daripada sumber daya manusia tersebut. Dan kamunya boleh menganalisis perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan menganalisis prosedur seleksi tenaga kerja serta membuat perencanaan kebutuhan tenaga kerja tersebut. Nah, mengapa ini perlu kamu capai? Karena memang seluruh yang namanya individu sesudah dia menerima yang namanya pendidikan, mulai dari jenjang TK, kemudian naik ke jenjang SD, naik ke jenjang SMP, naik ke jenjang SMK sederajat seperti kamu, dan kalau memang harus melanjut lagi ke jenjang perguruan tinggi akan lebih bagus. Tetapi kalau memang sudah harus menyudahi sampai jenjang SMK sederajat tidak menjadi masalah. Yang pasti seluruh individu tersebut akan dibekali dengan wawasan ataupun pengetahuan beserta dengan skill yang nantinya akan dibawakan dalam dunia kerja. Nah, jadi ini materi kita ini adalah membahas bagaimana yang namanya sumber daya manusia tersebut harus dididik, harus dilatih, dan harus dikembangkan. Nah, itu dia. Nah, sebelum saya membawakan materi saya lebih lanjut lagi, di sini saya akan menayangkan kepada kamu video pembelajaran. Saya harap kalian sama-sama menyaksikan video ini, kemudian pahami. Karena apa? Karena melalui video ini akan membuka sedikit wawasan kamu terhadap materi yang akan saya bawakan. Sama-sama kalian perhatikannya. Atas nama Suci, saya
Oke, baiklah. Tadi sudah sama-sama kita melihat dan juga menyaksikan video pembelajaran mengenai seleksi tenaga kerja. Nah, sekarang saya mau minta pendapat kalian ataupun sedikit kesimpulan yang bisa kalian ambil dari penayangan video pembelajaran tadi sebagai bentuk bahwasanya kamu itu mulai merasa tertarik, mulai merasa memahami akan video tersebut. Tanpa saya unjuk, siapa yang bisa, nakku? Saya, Mem. Berdasarkan hasil pemaparan video tersebut, dapat saya simpulkan bahwa sebelum menjadi seorang tenaga kerja harus melalui proses seleksi terlebih dahulu. Yang pertama, membuat surat lamaran kerja, dan yang kedua, mengikuti tes tertulis atau wawancara. Oke, baiklah, berikan aplaus. Berarti dari sini saya bisa melihat kalian sudah mulai memahami, ya kan? Oke. Nah, yang lain, yuk, siapa lagi yang bisa tanpa saya unjuk, silakan. Saya, Mem. Oke, silakan, Nak. Dalam pemaparan video tersebut dapat saya simpulkan ada 3 poin dalam tes wawancara ataupun interview. 3 poin tersebut adalah 1. Pendidikan calon pekerja, 2. Motivasi menjadi calon pekerja, dan yang terakhir keterangan jam lembur. Oke, baiklah, berikan juga aplaus. Iya. Saya harap yang lain juga pemahamannya sama ya dengan temannya tadi si Victoria ataupun dengan temannya tadi si Angelica. Nah, mengapa saya harus menayangkan video tersebut? Supaya kamunya lebih cepat mencerna segala penjelasan saya berikut ini. Oke, sama-sama perhatikan ke layar kita. Berikut saya akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai pembinaan dan pengembangan SDM ataupun sumber daya manusianya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah peningkatan daripada mutu pendidikan itu sendiri. Seperti saya ucapkan tadi di awal, mulai dari jenjang pendidikan TK sampai ke SMK sederajat seperti kamu, atau nantinya ingin melanjut ke perguruan tinggi boleh, atau harus menyudahi juga boleh. Yang pasti selama kamu menerima pendidikan, saya harap ilmu yang kamu terima nantinya boleh kamu bawakan ataupun boleh kamu terapkan seketika kamu sudah menjadi tenaga kerja di instansi manapun itu nantinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, penguasaan bahasa asing. Nah, saya rasa kalau yang namanya bahasa asing ini, yang namanya bahasa Inggris ataupun bahasa internasional ini sudah kamu terima, ya kan? Contoh kecilnya ada saja kamu sudah bisa menyebutkan siapa nama kamu dengan menggunakan bahasa Inggris, ya kan? Kalau ditanya, what is your name? Jawabnya adalah My name is. iya, my name is bla bla bla, ya kan? Atau pemahaman-pemahaman lainnya mengenai bahasa asing tersebut. Nah, kenapa? Karena memang yang namanya bahasa asing itu ataupun yang namanya bahasa internasional itu merupakan salah satu bahasa yang wajib kamu ketahui. Kemudian penguasaan teknologi informasi ataupun segala sesuatu sekarang ini kalau kita lihat sudah mengarah kepada teknologi, ya kan? Sedangkan jam tangan aja sekarang ini sudah berteknologi tinggi. Ada yang dengan layar sentuh baru dia nampak menitnya ataupun jamnya yang bagaimana. Sudah, kalau dulunya handphonenya masih yang biasa, kalau sekarang sudah banyak yang namanya handphone ataupun smartphone itu yang levelnya bagus ataupun kualitasnya bagus. Kalau dulunya hanya berupa mesin ketik, sekarang sudah beralih ke komputer dan sudah naik lagi ke jenjang laptop. Ya, jadi yang namanya teknologi itu juga merupakan sesuatu yang harus melekat kepada kitanya. Kenapa? Karena SDM-nya ataupun kitanya adalah sebagai si penggerak daripada kemajuan iptek tersebut. Kemudian ada latihan kerja. Sama halnya dengan kamu.
Ya, sama halnya dengan kamu. Kenapa kamu memilih jenjang SMK? Kalau ditanya, ada sebagian siswa yang menjawab, saya senang mem karena nanti saya akan mengadakan praktek ke dunia kerja. Bagus kan gitu. Nah, pada saat kegiatan prakrin ataupun kegiatan praktek pembelajaran di dunia industri itu terjadi, maka kamu akan menerapkan ilmu yang sudah kamu terima selama semester 1, semester 2, semester 3. Ya walaupun masih dalam keadaan pandemik seperti sekarang ini, tetapi guru-guru produktif selalu memberikan kepada kamu yang namanya pelatihan dengan mengajak kamu melakukan pembelajaran di laboratorium perkantoran. Kemudian penyempurnaan sistem informasi ketenaga kerjaan, perbaikan perencanaan dan evaluasi tenaga kerja, dan yang terakhir pemanfaatan pasar kerja di luar negeri. Nah, yang namanya pekerja ataupun yang namanya tenaga kerja itu, kalau dia memang berkompeten ataupun kalau seseorang angkatan kerja itu memiliki karir yang bagus, maka yang terjadi adalah dia bisa diangkat menjadi SDM yang handal, sudah dipakai untuk melakukan pelatihan-pelatihan ataupun pertukaran yang namanya tenaga kerja antara pihak luar negeri dengan pihak dalam negeri. Oke? Kita lanjut. Strategi pengembangan sumber daya manusia. Yang harus dilakukan adalah melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan juga rekrutmen tenaga kerja. Kenapa ini menjadi suatu paket penting? Karena memang pada saat kita sudah selesai menerima jenjang pendidikan, maka tuntutan yang berikutnya adalah kita akan menjadi seorang tenaga kerja. Mau tidak mau kita harus memiliki wawasan, kita harus punya keterampilan ataupun skill, sudah, kemudian punya pengalaman. Sepaketlah ini semua. Karena apa? Yang namanya instansi ataupun yang namanya lembaga ataupun yang namanya dunia kerja tersebut hanya mau mempekerjakan setiap tenaga kerja yang memang lulus seleksi dalam bidang pendidikannya, kemudian dalam pelatihan kerja boleh mengikuti dengan baik, kemudian baru diangkat menjadi seorang tenaga kerja di suatu lembaga. Sudah, kita lanjut lagi ya nak. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Ada analisa bahan kerja dan juga analisis angkatan kerja, kemudian ada job analysis dan job description, kemudian ada operasional. Nah inilah yang merupakan sesuatu yang harus diberikan kepada kamu selama kamu menduduki yang namanya jenjang pendidikan, kemudian diberikan pelatihan dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Prosedur seleksi tenaga kerja. Nah, seperti video yang sudah kita tonton tadi, yaitu seleksi daripada penerimaan tenaga kerja dimulai dari kita mengantarkan surat lamaran ke suatu dunia industri. Kemudian kalau memenuhi spesifikasinya, maka kita akan dipanggil, biasanya ini melalui by phone, kemudian ataupun boleh melalui email dan lain sebagainya. Lalu kita akan menerima yang namanya wawancara. Wawancara itu boleh secara tertulis, boleh juga secara lisan. Tetapi kebanyakan ini sepaket. Wawancara tertulis dan juga wawancara secara lisan ini sudah, ataupun wawancara secara langsung ini dia sepaket. Kemudian katanya ada testing ataupun ujian berupa ujian. Kemudian ada penelitian pengalaman dan surat keterangan. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan, rekomendasi, dan juga wawancara akhir. Nah inilah prosedur ataupun langkah-langkah seleksi daripada penerimaan tenaga kerja tersebut. Kita lanjut. Nah di sini boleh sama-sama kita lihat. Saya menampilkan gambar tahapan pengisian formulir. Biasanya kalau formulir itu adalah
memuat informasi ataupun keterangan mengenai calon tenaga kerjanya. Mulai dari namanya siapa, alamatnya di mana, dan lain sebagainya. Yang pasti merupakan keterangan dari seorang individu ataupun calon tenaga kerja tersebut. Kemudian di sini saya juga menayangkan kepada kamu gambar tahapan wawancara. Jadi nanti di semester berikutnya kalian akan mempelajari bagaimana sikap, bagaimana ataupun apa yang harus kalian lakukan pada saat sesi wawancara. Ya, mulai dari kerapiannya, kemudian tutur bahasanya dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi, ada gambar tes tertulis calon tenaga kerja. Nah, ini juga seorang tenaga kerja yang diundang ataupun yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes pada suatu dunia kerja, ya, dia juga harus berpakaian sopan, kemudian harus memang punya wawasan. Karena apa? Karena nanti kita akan dibubuhi yang namanya soal-soal yang merupakan tes pengetahuan kita. Jadi melalui tes ini kita akan mendapatkan hasil evaluasinya, kemudian kita akan ditentukan kalau memang kita lulus. Kita akan ditentukan posisi ataupun tempat ataupun di mana kedudukan kita yang layak pada usaha ataupun dunia pekerjaan tersebut. Oke, baiklah, demikianlah pemaparan materi kita pada kesempatan ini. Ada kira-kira yang ingin dipertanyakan? Silakan aku. Ada? Dari kelompok 1 ada? Dari kelompok 2? Dari kelompok 3? Oke, kalau memang tidak ada, pada LKPD yang sudah saya bagikan tadi, di situ tertera ada tugas berupa individu dan ada juga tugas berupa kelompok. Nah, kalau yang individunya kalian boleh kerjakan di rumah. Pada pertemuan berikutnya itu boleh diserahkan melalui pengiriman ke Google Classroom. Nah, tetapi untuk yang tugas secara kelompoknya akan kita lakukan sekarang ini juga. Ya, silakan dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 kalian lakukan diskusinya berdasarkan tugas kelompok yang tertera pada bagian LKPD. Yuk. Dari kelompok 1 ada yang ingin dipertanyakan aku? Tidak ada. Oke, sepanjang ini masih paham mengerjakannya, nak? Oke, boleh juga mencari tambahan informasi dari internet ya, nak? Oke. Dari kelompok 2 untuk menambah wawasan ataupun informasi boleh cari dari situs internet ya, nak? Boleh di googling ya. Bisa ya? Bisa. Kelompok 3 gimana, nakku? Sepanjang ini ada yang mau dipertanyakan? Bisa ada, boleh juga melakukan googling ya, nak, untuk penambahan informasi ya. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Saya tunggu. Kalau memang ada yang ingin dipertanyakan, boleh silakan. Saya harap masing-masing boleh aktif ya, nak. Gimana dengan kelompok 3? Udah bisa kira-kira, nak? Bisa? Biasanya sudah mantap. Kalau memang sudah selesai hasilnya, silakan dikirimkan ke WA group ya. Biar nanti selesai ini kita presentasi ya, aku. Kalau saya lihat sudah mantap. Kelompok 2 gimana, aku? Sudah, Bisa? Bisa, Oke, ada kendala kira-kira? Tidak ada.
supaya kita lakukan presentasi. Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Ada kendala kira-kira? Oke, udah selesai? Oke, boleh dikirimkan ke WA grup agar nanti boleh kita lakukan presentasi ya. Ada yang sudah mengirimkan ke WA grup? Sudah? Oke, mantap kalau begitu. Oke, kelompok 1 sudah masuk hasilnya, kelompok 2 dan kelompok 3 juga sudah. Oke, saya cek dulu ya. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah. Oke. Untuk mempersingkat waktu kepada kelompok 1 kami persilakan aku. Waktu dan kesempatannya kami berikan supaya presentasi ke depan, yuk. Kelompok lain menyimak ya. Jangan kena. Selamat siang semuanya. Siang. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada hari ini saya Victoria sebagai moderator yang akan memandu presentasi untuk kelompok 1. Topik yang akan kami presentasikan yaitu mengenai perlunya melakukan analisis tenaga kerja. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama di sebelah saya ada Dini Anggreni, yang kedua ada Elsa Margareta, yang ketiga ada Angelika Hutapea, dan yang keempat ada Ilin. Baiklah, di sini judul presentasi kami yaitu perlunya melakukan analisis tenaga kerja. Saat ini banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studi mereka di pendidikan formal, baik di SMK, SMA maupun di perguruan tinggi. Situasi itulah yang menjadi dasar perlunya melakukan analisis serta menyimpulkan segala permasalahan. Akibat kesalahan pendidikan ini juga membuat pekerja tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Menurut Anwar Sanusi, analisa pasar kerja dari sektor ketenagakerjaan dapat menjadi jalan keluar menghadapi tantangan tenaga kerja. Hasil analisa pasar kerja memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil langkah terkait ketenaga kerjaan. Di sini teman-teman juga bisa melihat kami ada membuat dua gambar penempatan posisi kerja yang tidak sesuai. Dari kedua gambar tersebut dapat kami simpulkan pekerja tidak optimal dalam melakukan pekerjaannya. Sehingga kami juga menyimpulkan agar tujuan dan misi pekerjaan dapat tercapai, maka salah satu hal yang harus dilakukan adalah pertama, memperhatikan analisis tenaga kerja. Kedua, menempatkan tenaga kerja sesuai dengan latar pendidikan dan pengalaman. Baiklah, demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Oke, kayaknya teman-teman gak ada yang ingin bertanya ya. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, silakan kepada kelompok 2 aku. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya Florencia sebagai moderator dan adapun anggota saya yaitu Julianti, Aditya, Putri Ana Tanjung, dan Weni Girsang. Adapun topik yang kami bahas dalam presentasi kami yaitu masalah tenaga kerja.
Saat ini, banyak pekerja yang bekerja tidak sesuai dengan bidang studi mereka di pendidikan dan formal, baik di SMK, SMA, maupun perguruan tinggi. Situasi itulah yang menjadi dasar perlunya melakukan analisa serta menyimpulkan segala permasalahan. Diperlukan sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah dan stakeholders terkait dalam memperoleh satu data ketenaga kerjaan. Pertama, hal ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pengetahuan calon pekerja. Yang kedua, mampu meningkatkan daya pikir kritis tenaga kerja sehingga dapat menyesuaikan diri dalam proses kerja nantinya. Dan yang terakhir, mampu memicu daya kreativitas yang penuh inovatif agar pengetahuan pekerja sesuai standar. Di sini, kami juga membuat gambar tenaga kerja yang berpendidikan dan memiliki keterampilan. Oke, sampai disinilah hasil dari presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Oke, berikan tepuk tangan. Kelompok 2 sekarang duduk. Kita lanjut kelompok 3, silakan Nak. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai permasalahan penempatan tenaga kerja. Saya Tesalonika sebagai moderator dan adapun anggota saya yang bernama Dwi Ayu Febriani, Siska Veronica, Sinta Sari Dewi dan juga Mardia. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan penempatan tenaga kerja akibat pendidikan merupakan tantangan tidak hanya bagi pemerintah, namun bagi kita semua untuk mencari solusi terbaik di sektor ketenaga kerjaan. Kami ada membuat sebuah gambar. Menurut Anwar Sanusi, semakin berkembangnya teknologi pada era industri menyebabkan banyak jenis pekerjaan yang ada digantikan dengan teknologi. Namun di sisi lain muncul berbagai jenis pekerjaan yang baru. Analisa pasar kerja dari sektor ketenaga kerjaan dapat menjadi jalan keluar mendapati tantangan link and match tenaga kerja. Hasil analisa pasar kerja memberikan rekomendasi bagi pemerintah dalam mengambil langkah terkait ketenaga kerjaan. Inilah yang dapat kami presentasikan. Kiranya ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan juga kelompok 3 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Iya, sesuai dengan permasalahan yang saya buatkan pada lembar LKPD tersebut, di mana menceritakan ataupun membahas mengenai kesalah tempatan posisi tenaga kerja. Hal ini bisa terjadi karena kelalaian. Jadi sebelum melakukan penempatan posisi daripada seorang tenaga kerja, maka dilakukan dengan mengadakan seleksi. Saya harap melalui pembelajaran ini kalian banyak mendapatkan informasi ataupun banyak mendapatkan wawasan mengenai pembelajaran kita. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, saya ingin kamu untuk menyimpulkan materi pembelajaran ini tanpa saya unjuk. Nakku, siapa yang bisa? Silakan. Saya, Mem. Oke, silakan Nak. Kesimpulannya adalah
prosedur seleksi tenaga kerja, yaitu yang pertama pengisian formulir, yang kedua ada proses wawancara, yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan, yang keempat ada rekomendasi, yang kelima ada penempatan calon tenaga kerja, yang keenam ada pengangkatan. Oke, baiklah, terima kasih. Berikan aplausnya, Nak. Yang lain, Nak, siapa lagi yang bisa? Kesimpulan dari strategi pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama pelatihan, yang kedua pendidikan, yang ketiga pembinaan, yang keempat rekrutmen, yang kelima perubahan sistem, yang keenam kesempatan. Oke, baiklah, berikan aplausnya, Nak. Baiklah, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya harap semua materi yang sudah saya sampaikan kamu boleh ulang atau pelajari lagi di rumah supaya kamu lebih bisa memahaminya lagi. Oke. Nah, kemudian di lembar LKPD di sana ada tugas individu. Silakan kamu kerjakan di rumah, buatkan dalam tugas individu masing-masing. Kalau sudah selesai kamu boleh kirim ke GCR ataupun Google Classroom-nya ya, Nak. Oke. Nah, kemudian saya sekedar mengingatkan lagi karena memang kita masih berada pada posisi pandemi, saya mengharapkan semuanya selalu prokes. Benar-benar menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa katanya protokol kesehatan itu? Memakai masker. Yang kedua? Mencuci tangan. Yang ketiga? Oke, menghindari kerumunan. Kemudian jaga kesehatannya karena sebentar lagi kita sudah akan ujian, diulang kembali, dipelajari kembali segala pelajaran yang sudah diterima ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya minta kesediaan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Doakan agar pembelajaran ini berguna dan banyak manfaatnya untuk kita. Kepada anak kami, saya persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Saya mengharap semua pembelajaran itu boleh kamu terima dengan baik. Oke, selamat sore untuk kita semua. Sore. Yuk, supaya semangat lagi. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Oke, berikan tepuk tangan untuk kita semua.